Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Happy weekend untuk kita semua. Hari ini adalah Sabtu 1 Mei 2021. Selain hari libur karena hari ini hari buruh, kita juga memperingati Sabtu pertama di bulan Mei yang diinisiasikan sebagai Hari Sabtu Imam. Mari kita berdoa untuk para imam agar mereka senantiasa setia dan penuh sukacita dalam karya pelayanan. Hari ini kita juga membuka bulan Maria. Di negara-negara yang mengenal 4 musim, bulan Mei menjadi awal kehidupan karena musim semi tiba. Bunga-bunga bermekaran yang pada musim dingin tidak ada kehidupan. Musim semi menjadi pengharapan dengan munculnya Hawa baru, yakni Bunda Maria. Tradisi bulan Maria pada bulan Mei berawal dari abad ke-13 dan dipertegas oleh pengalaman iman Paus Pius ke-7 yang ditangkap oleh tentara Napoleon pada tahun 1809. Paus berdoa bersama dengan Bunda Maria dan berjanji untuk mendedikasikan 1 bulan di mana umat Katolik berdevosi kepada Bunda Maria ketika ia bebas nanti. 5 tahun kemudian, tanggal 24 Mei 1814, Paus Pius ke-7 dibebaskan. Dan ia mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Istimewa sekali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dan sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam suatu konseling, seorang ibu sambil nangis berkisah kepada saya bahwa kepercayaannya sudah hancur berkeping-keping terhadap suaminya. Ia yang sungguh mempercayai suaminya selama ini,
namun kepercayaannya dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan. Suaminya memiliki perempuan simpanan dan ibu ini tidak bisa untuk hidup bersama kembali dengan sang suami sebab cinta dan kepercayaannya telah hancur. Saya kira kepercayaan itu mirip seperti jiwa. Ketika hilang, tidak akan pernah kembali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini lanjutan dari firman kemarin. Kemarin Thomas meminta agar ditunjukkan jalan hidup dan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kini Filipus yang meminta kepada Yesus agar ditunjukkan Bapa kepadanya. Yesus berkata kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Dasar dari permintaan Thomas dan Filipus sama, yakni mereka meragukan Yesus. Mereka masih belum percaya sungguh kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Sukar sekali untuk membuat para murid menjadi sungguh percaya kepada dirinya. Padahal Yesus bukan hanya mengajarkan, namun juga mempraktekkan ajarannya. Yesus sekurang-kurangnya sampai 3 kali menyatakan pernyataan ini, "Percayalah kepadaku," atau sekurang-kurangnya percayalah kepada pekerjaan atau karya-karya Yesus. Sebab inilah dasar dari hidup beriman, yakni kita mau sungguh percaya, meyakini dan mengandalkan Dia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, "Barang siapa meminta dalam namaku, aku akan melakukannya." Dan firman ini diulangi sampai 2 kali. Percayakah kita akan kuat kuasa Tuhan? Ia pasti sanggup memulihkan segalanya, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bunda Maria merupakan figur yang sungguh mempercayai segala yang baik pasti akan terjadi kalau kehendak Allah pasti akan berbuah baik dan indah. Semoga kita pun semakin percaya, yakin, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.